kita kedatangan juru bicara Bapak Anies Baswedan, yaitu Bung Syahrin Hamid. Kita kasih tepuk tangan dulu, Bang. Ya, soal Jawa Barat misalnya, soal itu DKI dia. Jakarta, Itu dia juga, Bung. soal apa yang terjadi di kantor DPP PDI Perjuangan saat itu. Itu dia juga. Silakan waktu dan tempat, Bung. Ada sesuatu yang membuat itu harus tertunda dulu. Oke. Mas Anies kan sudah diminta datang ke kantor. Ya. Nah, itu DPP. apa yang terjadi? Kerinduan terhadap administrasi Pak Anies kan tetap ada di akar rumput, terutama di Betul. Jakarta. Ya. Ataukah akan membangun partai politik sebagai alat perjuangan ke depan? Yang tadinya diperkirakan itu tidak bisa secara perundang-undangan menggunakan undang-undang yang lama. Ya. Ternyata jam 10 pagi tadi sudah diputuskan oleh MK, berarti kan jadi bisa ini mendaftarkan pasangan. Bagaimana tentang narasi isu penjegalan, Bung? Tadi kan kita udah cukup beruntung nih, Ya. dapat kepastian bahwa nanti benar adanya bahwa Pak Anies Baswedan akan bikin organisasi kemasyarakatan. Ya, betul. Boleh dikasih bocoran namanya apa? Ya, yang jelas Heeh. bahwa organisasi kemasyarakatan ini Ya. hadir di saat kondisi pemerintahan maupun kondisi masyarakat seperti apapun. Oke, memang ini the true juru bicara. Bung, tapi kita mau bertanya lagi nih. Banyak narasi di luar sana yang mengatakan narasi-narasi liar lah, entah mungkin yang sudah Bung dengar atau yang belum Bung dengar, mengatakan hubungan Pak Anies dengan elit-elit politik nih, ada yang bilang masih baik, ada yang bilang sudah tidak baik, ada yang bilang Pak Anies dimusuhin dan yang lain-lain. Nah, langsung dari juru bicaranya sendiri, hubungan Pak Anies dengan elit-elit politik misalnya seperti Pak Prabowo, Pak Jokowi atau Ibu Megawati dan yang seletingan selevel itu sebenarnya baik atau bagaimana? Ya, jadi sebenarnya memang Mas Anies dalam beberapa waktu terakhir ini punya komunikasi yang bagus dengan hampir semua, karena memang Mas Anies tidak memiliki masalah personal dengan semua elit-elit politik itu. Ya. Bahkan kita tahu bahwa setelah Pilpres kemarin sempat ada komunikasi by telepon misalnya kan, video call antara Mas Anies dengan Pak Prabowo. Ya. Nah, begitu pula dengan PDI Perjuangan ada komunikasi, walaupun memang tidak secara langsung dengan Bu Mega, tapi bahwa melalui perantaranya ada komunikasi. Komunikasinya bagus dengan Sekjen PDI Perjuangan misalnya, Bung Hasto, dan sampai sejauh ini memang komunikasi itu berlangsung Dengan baik. baik. Dan tidak menutup kemungkinan ke depan bisa jadi ada terjadi pertemuan antara para tokoh-tokoh ini. Karena memang kita tahu bahwa simbolisasi elit ini sangat berpengaruh terhadap rakyat. Ketika di elit politik, elit negara ini, tokoh-tokoh kita ini terlihat berhubungan baik, maka di level grassroots juga pasti baik. Dan itu yang kami melihat bahwa sampai dengan saat ini Mas Anies membangun komunikasi itu dengan baik dengan seluruh partai politik dan juga seluruh elit politik yang ada. Aku mau bertanya nih, Bung, dari sudut pandang orang awam, dan mungkin ini juga kapasitas sebagai penanya, jadi saya harus tanyakan ini. Apabila nanti dalam pemerintahan Pak Prabowo ada tawaran untuk bergabung, misalnya entah itu menjadi menteri atau apapun instrumennya lah, kira-kira sebagai juru bicara Pak Anies nih, yang memahami Pak Anies, akan bergabung atau tidak? Tapi seingat kami pernah ada pembicaraan itu. Oh, menarik. Pernah ada. Dan kita tahu bahwa tentunya Mas Anies yang dalam posisi ini kita tidak ragukan bagaimana komitmennya terhadap membangun negara ini. Tapi bahwa soal di dalam pemerintahan ataupun di luar pemerintahan, bagi Mas Anies ini kan sama mulianya, sama terhormatnya. Baik. Semua demi bagaimana mencapai tujuan atau cita-cita nasional kita, yaitu melindungi segenap tumpah darah, mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan kehidupan secara umum. Nah, sehingga memang pemerintahan berlangsung, tapi juga harus ada kekuatan yang menjadi bagian check and balances terhadap itu. Baik. Sehingga bahwa
sebagaimana apa yang juga pernah disampaikan oleh Mas Anies bahwa ketika Prabowo sebagai presiden terpilih dan akan memimpin pemerintahan ke depan, nah itu tentunya adalah menjadi bagian dari tanggung jawabnya untuk membawa pemerintahan itu. Baik. Nah, Mas Anies yang belum terpilih, ya tentunya bagaimana agar membangun sesuatu itu sehingga ini menjadi sebuah kekuatan yang bisa saling menopang itu, walaupun tanpa perlu ada di dalam pemerintahan. Baik. Sehingga ya ini harus berjalan seiring. Maka dari itu ya kekuatan-kekuatan yang di luar pemerintahan ini juga dalam konteks membangun demokrasi kita yang sehat. Ya tidak perlu juga dianggap tidak terhormat. Ya tidak. Untuk itu maka memang ini memerlukan sebuah political will dari penyelenggara pemerintahan nantinya untuk bagaimana kekuatan civil society, kekuatan masyarakat, ataulah kita katakan sebagai bagian dari kekuatan yang mengontrol jalannya pemerintahan, ini juga diberikan ruang yang sama. Nah sehingga kalau pemerintahan ini tanpa ada kekuatan yang melakukan kontrol terhadap itu kan kita ada kekhawatiran bahwa nanti kekuasaan ini tanpa kontrol, nah ini kan check and balance tadi. Check and balance kan mesti ada. Nah oleh karena itu kekuatan-kekuatan di luar pemerintahan ini juga harus diberikan apresiasi untuk tumbuh dan berkembang sehingga nanti ini menjadi kekuatan yang bisa mengimbangi jalannya pemerintahan, yang bisa memberikan alternatif polisi daripada polisi yang akan dilakukan oleh pemerintahan. Sehingga memang kami melihat bahwa Mas Anies merasa terhormat, apakah itu di dalam pemerintahan ataupun di luar pemerintahan. Nah oleh karena itu memang kami melihat bahwa sebagaimana apa yang sudah disampaikan oleh Mas Anies sebelumnya, ya bahwa Pak Prabowo sebagai presiden terpilih dengan pemerintahannya nantinya menjalankan pemerintahan, ya Mas Anies akan bersama-sama masyarakat lainnya, kekuatan civil society lainnya sebagai kekuatan yang membangun check and balances terhadap pemerintahan. Tadi menarik, Bung, kalau misalnya kita kembali sedikit mundur, tadi kan sudah dipastikan akan ada organisasi masyarakat dan nanti seraya kebutuhannya berkembang, nanti akan dilihat apakah akan ada partai. Jaraknya akan jauh nggak? saya coba push keberuntungan saya. Ini memang pekerjaan saya begini. Jadi gini, Bung, di kita ini sebenarnya kan walaupun sekarang ini kan sudah sangat maju. Komunikasi sekarang ini begitu luar biasa luas. Bahkan di perbankan misalnya sekarang kan sudah menerapkan yang disebut dengan branch-less banking itu. Jadi kantor-kantor cabang sudah nggak ada gitu loh. Betul. Artinya bahwa semua bisa didesain atau di-set up secara digital. Nah, tapi dalam persyaratan partai politik kita, ini kan harus mensyaratkan kantor secara fisik. 75% 100% di seluruh provinsi. Masih ada mekanisme manual. 75% di seluruh kota kabupaten. Dan 50% itu di seluruh kecamatan di Indonesia. Kecamatan ini ada 7.000-an gitu loh. Kota kabupaten ada 500-an dan itu harus dibangun secara fisik. Paling enggak penggunaan kantor sampai dengan masa pemilu. Kantor fisik itu artinya sebuah bangunan, gitu kan? Dan ada pengurusnya dan itu harus berkantor di situ. Nah, maka dari itu kalau kita melihat partai politik ini kan ada dua tahapan besarnya. Tahapan pertama partai politik sebagai badan hukum. Artinya berarti urusannya ini adalah notaris dan Kemenkumham. Artinya bahwa ada fase Kemenkumham, Kementerian Hukum dan HAM ini itu mengeluarkan partai politik saya sebagai badan hukum. Jika ini sudah lolos maka ada tahap kedua lagi, yaitu partai politik untuk bisa menjadi peserta pemilu. Nah, jadi kalau yang pertama tadi dia sebagai badan hukum partai politik, yaitu ada akta notaris dan terdaftar di Kemenkumham. Yang kedua sebagai peserta pemilu ini akan dilakukan verifikasi oleh KPU. Dan itu ada 3 verifikasi. Verifikasi pertama adalah verifikasi yang disebut dengan verifikasi administrasi. Artinya apakah sebagai partai politik lengkap atau komplit administrasinya. Berarti ya badan hukum, kepengurusan dan segala macam. Yang kedua adalah verifikasi faktual. Verifikasi faktual ini adalah
keberadaan kantor tadi secara fisik tadi, dan pengurus. Apakah ada di 100% kota provinsi se-Indonesia? Berarti 38 provinsi. Terus apakah ada di 75% kota kabupaten se-Indonesia? Apakah ada 50% dari 75% tadi itu kecamatan se-Indonesia? Itu kantor dan pengurus. Nah, ini dicek namanya verifikasi faktual. Itu kurang lebih 2 tahun sebelum pemilu dilakukan verifikasi faktual. Artinya bahwa 2 tahun sebelumnya kan sudah harus dibangun ini. Betul. Dan memerlukan proses infrastruktur itu betul sekali. Dan tidak main-main ya. Tidak main-main. Dan yang ketiga adalah verifikasi keanggotaan. Jadi setiap partai politik untuk bisa mengikuti pemilu, maka harus memiliki 1.000 anggota per kota kabupaten, atau 1/1000 dari jumlah penduduk. Jadi artinya rata-rata setiap kota kabupaten itu harus ada 1.000 anggota ber-KTA, dan itu akan dikonfirmasi. Jadi memang begitu luar biasa. Inilah rumit yang dibilang sulit membangun partai. Tapi tentunya bagi Mas Anies yang selama ini pola membangun gerakannya itu sangat partisipatorik, artinya bahwa partisipasi publik itu begitu kuat. Nah ini tentunya kalau dilakukan secara bersama-sama, ya ini akan menjadi ringan tentunya. Tapi ini kapan? Nah itu yang kita belum tahu. Tentunya perlu pertimbangan secara matang. Yang jelas bahwa organisasi kemasyarakatan yang digagas oleh Mas Anies ini, nah ini tinggal kita menunggu waktu untuk diluncurkan. Baik, kalau gitu 2 pertanyaan terakhir, Bung. Pertanyaan yang pertama nih mengenai relationship-nya Pak Anies dengan simpatisan Pak Anies yang menyebut dirinya sebagai anak Abah. Iya. Apakah nanti nama partainya adalah nama ormasnya adalah Ormas Anak Abah? Itu masih terjaga dengan baik? Itu bagaimana, Bung? Yang pertama, apakah ini kan banyak sekali fans militannya Pak Anies Baswedan yang menamakan diri mereka adalah Anak Abah ini, apakah hubungannya masih terjadi dengan baik sampai sekarang? Itu pertanyaan satu. Ya, jadi memang ini kemunculan Abah ini karena itu kan live TikTok yang pertama. Karena live TikTok beliau. Yang waktu itu antusiasmenya luar biasa dari anak-anak yang melihat bahwa mempersonifikasi sebagai orang tuanya gitu kan. Karena pembawaannya ke bapak. Itu. Dan memang ternyata itu banyak. Dari Gen Z terus dan kita melihat bahwa spektrumnya juga sangat luas. Gitu loh. Anak Abah ini ya. Dan relatif gerakan-gerakan yang dilakukan itu adalah memang itu swakarsa, itu swadaya, dan bahkan swadana gitu. Nah sehingga kita lihat misalnya contoh, ada yang disebut dengan humanis. Humanis pada saat aksi kawal MK kemarin, mereka menyediakan kurang lebih 8 ambulans. Mereka menyiapkan ribuan makanan untuk masa aksi dari kampus dan segala macam. Itu dalam 2 jam misalnya mereka melakukan gerakan itu, partisipasi publik luar biasa. Ratusan juta yang partisipasi terkumpul untuk mereka. Dan itu dipikirkan oleh mereka sendiri, dilaksanakan oleh mereka sendiri, dan dicarikan pendanaannya melalui mereka sendiri. Dan yang seperti ini banyak. Relawan Anies kalau kemarin yang tercatat di Timnas, tim nasional Pilpres itu mencapai ribuan kelompok-kelompok relawan Anies ini. Dan memang relasinya sampai dengan saat ini masih terhubung dengan baik, dan tentunya sebenarnya membangun organisasi kemasyarakatan ini adalah bagian dari desakan komunitas teman-teman itu. Jadi memang sampai dengan saat ini, nah harapan kita adalah kalau misalnya partai politik ini kan kita tahu begini, partai politik lama kan ada 3, PDI, Golkar dan P3. Itu lama. Terus yang kedua muncul partai baru karena gelombang reformasi saat itu kan, muncullah PAN, PKB, dan Gerindra, Demokrat dan kalau misalnya
muncul lagi yang kedua, yang baru pertama, baru kedua, itu kan dinamika internal. Karena dinamika Golkar, muncullah Hanura, Gerindra, Nasdem, gitu kan, Nasdem, kan. Terus dari P3 ada PBR saat itu, dan PDI Perjuangan juga ada dulu PKP dan segala macam, PDP ya. Nah, itu kemudian kan bagaimana melakukan rekrutmen keanggotaan, membentuk wadahnya. Nah, fenomena yang ada di Mas Anies ini adalah isinya sudah ada. Nah, ini tinggal wadah apa yang kira-kira tepat untuk menampung isi ini. Nah, ini yang sehingga itu yang dipikirkan, dan ya kita tahu bahwa saat ini sudah menjadi keputusan Mas Anies untuk membangun organisasi kemasyarakatan. Dimulai dari itu sebagai badan hukum perkumpulan. Nah, inilah dengan harapan bahwa ini mampu paling tidak ini menjadi instrumen keterlibatan publik secara luas. Dalam konteks berbuat untuk masyarakat juga secara luas. Memang harapannya adalah dari sini menghadirkan kegiatan-kegiatan yang konkret yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Terima kasih Bang. Ini pertanyaan terakhir yang memang harus saya tanyakan sebagai host. Silakan dijawab sebelum kita ke segmen selanjutnya. Jadi sebenarnya ideologinya Pak Anies ini apa Bang? Rakyat. Menarik. Berarti bisa dipastikan ormas atau organisasi masyarakat ini, entah kenapa saya lebih suka pakai kata organisasi masyarakat. Karena kalau disingkat ormas, jangan disingkat. Kesannya jadi jelek. Jadi saya organisasi masyarakat saja, Bung ya. Kalau organisasi masyarakat akan memfasilitasi masyarakat. That's it. Yes. Menarik. Jadi bagaimana agar keberadaan organisasi kemasyarakatan ini dirasakan sepenuhnya manfaatnya itu oleh rakyat. Rakyat yang mana? Tentunya rakyat yang lemah. Rakyat yang tidak memiliki akses terhadap keadilan, rakyat yang tidak memiliki akses terhadap ekonomi, rakyat yang selama ini terpinggirkan secara sosial. Nah, inilah yang sebenarnya menjadi mainstream utama dari Anies. Makanya kita lihat Jakarta, apa yang dilakukan oleh Anies. Warga masyarakat yang tidak memiliki pemukiman dibangunkan kampung-kampung hunian yang layak. Warga yang selama ini tidak mendapatkan akses terhadap pendidikan diberikan yang disebut dengan KJP, bahkan plus bisa dicairkan, artinya bahwa kebutuhannya bisa digunakan untuk warga masyarakat yang miskin. Begitu pula mahasiswa, punya anak usia mahasiswa yang tidak bisa kuliah, dibikinkan yang disebut dengan Jakarta Mahasiswa Unggul, KJMU. Itu betul-betul dipikirkan untuk warga masyarakat. Rumah selama ini yang menjadi beban, warga masyarakat yang harus membayar pajak setiap tahun. Semua kepemilikan yang di bawah 2 miliar digratiskan untuk membayar pajak. Program-program yang tadi Abang sudah. Begitu pula Jaklingko, dengan hanya 1 tiket 1 kali bayar bisa naik dari angkot, naik bis, naik kereta, gitu loh. Nah, itu Jaklingko. Jadi memang orientasi, gagasan, pikiran, program Anies Baswedan itu adalah rakyat. Berorientasi kepada rakyat. Karena memang, makanya kenapa itu yang sering diulang-ulangi. Bahwa kita membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Dan yang kedua adalah perjuangan kita adalah memperjuangkan kesetaraan bagi semua. Bagaimana agar orang setara dapat mengakses pendidikan, setara dapat mengakses keadilan, setara dalam mengakses seluruh fasilitas-fasilitas kenegaraan, pemerintahan. Jadi kalau dipertanyakan apa ideologinya Mas Anies, ideologinya adalah rakyat. Dan saya rasa tidak ada lagi jawaban yang lebih bisa bagus dari itu. Kita kasih tepuk tangan buat Bung yang sudah menyediakan waktunya. Terima kasih banyak. Terima kasih Bung Ciko telah mengundang saya juga di sini. Dan semua doa terbaik untuk Pak Anies. Semoga organisasi masyarakatnya bisa berjalan dengan baik. Karena apapun yang terjadi, faktanya memang ada banyak harapan yang ingin dijawab oleh organisasi masyarakat tersebut. Dan kita akan masuk ke segmen selanjutnya, Bung, di mana ini sebenarnya adalah salah satu perwakilan dari masyarakat, Bung. Tapi ini ringan saja. Siap. Dia ini jadi profesinya adalah sebagai marbot masjid, yang mana dia adalah fansnya Pak Anies. Dia ingin memberikan pertanyaan dan juga pernyataan mungkin yang mungkin bisa Abang tanggapi nanti. Siap. Kita langsung panggil saja. Ini dia Saiful. Halo Pak Saiful, selamat malam. Ini kenalkan ada Bung Syahrin di sini. Ya, silakan Pak Saiful, apa pertanyaan atau pernyataan yang ingin disampaikan? Nah, kalau saya kan ini
fans ya sebagai marbot masjid pasti ngefans yang namanya Bapak Anies ya. Ya. Nah pertanyaan saya, Anies ini kan rencananya dia ini ya mau bangun ormas, ya kan? Organisasi masyarakat. Ormas. Nah, Ya. apa nanti setelah dibangun ormas itu, apakah akan menerima yang namanya tambang? Ini luar biasa. Pertanyaan. Ini marbotnya pergaulannya sama. Jauh ini, canggih nih, Bu. Iya, luar biasa. Iya. Mungkin pertanyaannya kalau kita bikin simpel. Tapi terserah Bung deh mau menanggapinya Luar gimana. biasa Aku ini. juga bingung nih. Ini marbotnya lillahi rabbil alamin ini. Ya, jadi gini sebenarnya ini tambangnya, ini tambang. Tambang ini itu kalau kita melihat bahwa Tuhan itu menyediakan tanah yang begitu luar biasa, sumber daya alam. Itu kan yang menjadi prioritas kan adalah masyarakat di situ. Iya. Harusnya. Harusnya kan Iya. masyarakat di situ. Nah, jadi mestinya cara berpikirnya juga itu adalah bahwa keberadaan sumber daya alam di situ harus memberikan manfaat pertama dan utama dan prioritas itu adalah masyarakat di situ. Gitu. Bagaimana bisa kita melihat bahwa ada daerah pertambangan yang begitu produksinya sangat tinggi, menghasilkan juga pendapatan yang sangat tinggi, tapi masyarakat di situ juga yang merasakan yang paling miskin. Sebagai yang biasa ditambang bagaimana? Kalau memang demikian, ya. Kalau memang rencananya untuk mensejahterakan masyarakat, nah ngomong-ngomong sudah berapa banyak orang yang di sekitar melamar kerja di sana? Oke, ya itu yang harus kita kaji lebih Itu dalam. Jadi sebenarnya memang harus ada kebijakan negara yang berpihak terhadap Masyarakat sekitar ya. masyarakat sekitar. Jadi penduduk. Jadi cara berpikirnya tuh jangan terlalu jauh gitu loh, jangan terlalu jauh di organisasi-organisasi yang justru memikirkan adalah Kalau jauh mau muter misalnya balik, gini. Pak. Ya, kenapa? Iya, betul. Kalau jauh betul. mau muter balik, Pak. Kalau jauh muter balik, betul. Betul. Jadi ya ini saya kira himbauan dari Pak Marbot ini harus dicatat oleh pemerintah kita. Betul. Tanah tambang di Halmahera misalnya. Ya. Nah, bagaimana agar dengan keberadaan tambang di Halmahera itu mensejahterakan masyarakat di Halmahera? Ya. Jangan lagi ada masyarakat di Halmahera yang tidak bisa sekolah, yang kena stunting, gitu kan, yang tidak memiliki pekerjaan. Itu harus diselesaikan melalui tambang yang ada di situ. Karena begitu ironisnya begitu ada tambang emas di sana tapi emasnya tidak dinikmati masyarakat di sekitar. Begitu pula di Sulawesi Yang cuma Tenggara. dinikmatin tuh ya kalau emasnya cuma ikan doang. Suku banyak. Ikan doang. Oke, ada lagi pernyataan atau pertanyaan yang ingin disampaikan? Dengar-dengar ini kan ada rumor ya. Abah Anies itu kan ini ya katanya dengar join di Ormas PP. Nah, apa aman? Ya namanya juga rumor kan mau ditanyakan betul atau tidak. Tapi maksud aku gini, apakah memang nanti ke depannya bakal mau dibikin PP bersyariah? Berarti pertanyaannya dua nih. Yang pertama apa? Enggak, itu masih saling terkait karena gini. Oh iya, baik. Karena kan betul. kebanyakan fansnya Anies ini kan kebanyakan kalangan Islamis ya. Jadi makanya menurut Anda. Jadi saya berpikiran bahwa apakah ada nantinya Ormas Pemuda Pancasila bersyariah? Oke, berarti mungkin pertanyaan pertama yang harus dijawab adalah itu bagaimana hubungan Pak Anies dengan Pemuda Pancasila? Mungkin itu dulu kali ya, itu dulu kali. Betul. Kalau soal Pemuda Pancasila memang harus ditanyakan kepada Ketua Umum Pemuda Pancasila. Bagus. Memang the true juru bicara. Baik. Kalau hubungan Pak Anies tentunya dengan Pemuda Pancasila baik. Baik semua orang. Iya, baik. Ada lagi pertanyaan atau pernyataan Pak, yang gini, disampaikan? kalau kita dengar kata istilah pemuda kan berarti anak-anak muda harus, iya kan? Iya. Tapi kenapa ketuanya tuh bukan dari kalangan Gen Z? Itu dia juga pertanyaan yang harus Anda Tanya ke Ketua ke Pemuda Pancasila. Iya. Anda jangan salah acara lagi. Ini marbotnya agak. Tadi Anda udah bagus loh pertanyaan awal. Agak menurun nih pertanyaan kedua. Iya. Baiklah, silakan pertanyaan ketiga. Kita selesaikan dengan yang ganjil supaya menarik. Silakan yang ketiga.
Nah, soal ini ya, soal tambang. Sekarang sudah ada program apakah, event apakah yang mau disiapkan ya untuk mensejahterakan, maksudnya untuk apa? Untuk saat ini gitu. Jadi bukan kita tuh bukan sebatas rencana, tapi endingnya nggak terrealisir. Oke. Mungkin pertanyaannya kalau saya mencoba terjemahkan, Bung ya, karena mungkin ini saya juga agak. Anda juru bicara marbot ini. Iya betul sekali. Betul sekali, Bung. Saya juga jadi bertanya-tanya kenapa saya mengerti nih. Saya juga jadi kenapa saya mengerti dia. Tapi mungkin apa jaminannya nanti bahwa gagasan-gagasan dari Pak Anies ini atau ormasnya nanti ini tidak hanya akan sekedar menjadi gagasan. Oh iya. Akan menjadi sesuatu yang konkret. Yes. Karena jujur sebagai orang yang saya cukup beruntung juga punya pendidikan, latar belakang pendidikan yang juga lumayan, teman saya juga lumayan, itu memang sangat menggoda apa yang gagasan-gagasan. Ya, tapi betul. apa nanti jaminannya bahwa ini tidak akan hanya sekedar gagasan yang menguap, Ya. tapi akan konkret langsung. Ya, betul. Jadi justru organisasi kemasyarakatan ataupun perkumpulan ini, badan hukumnya adalah perkumpulan, ini justru ingin menghadirkan sesuatu yang konkret. Ya, kalau kumpulan gagasan-gagasan saya kira sudah sangat banyak, sudah sangat kaya, gitu kan? Tegak kekurangan. Ya. Justru yang ingin dihadirkan melalui perkumpulan ini adalah sesuatu yang konkret, yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Oke. Nah, contohnya banyak. Cuman memang kita lihat misalnya saja satu aspek, bahwa kita tahu masyarakat banyak memiliki persoalan-persoalan terkait dengan hukum. Tapi bahwa misalnya masyarakat juga sangat lemah mengakses bantuan-bantuan hukum misalnya. Nah, ini juga adalah bisa menjadi bagian dari program untuk itu. Bagaimana menghadirkan pengacara-pengacara yang bisa membantu rakyat secara langsung. Ini kan dirasakan langsung manfaatnya. Ini salah satu Dan konkret. ya, itu misalnya contoh program advokasi. Nah, tentunya masih banyak program-program yang lain. Contoh konkret aja, Indonesia Mengajar yang sudah terlaksana oleh Mas Anies. Bagaimana Indonesia Mengajar, sebuah perkumpulan ataupun organisasi kemasyarakatan ini mengorganisir para pendidik-pendidik yang secara sukarela datang kepada daerah-daerah yang jauh, yang terpencil malah gitu, mereka mengajar di sana, gitu. Nah, sehingga konkret bahwa itu dirasakan oleh masyarakat setempat. Dan sudah sangat banyak sudah sangat banyak juga bahkan alumni perguruan tinggi yang begitu luar biasa, itu juga banyak yang justru mau datang ke tempat-tempat, bahkan sampai di daerah-daerah di Indonesia bagian timur, Indonesia bagian barat, mereka datang dan mengajar di sana begitu lama. Dan itu tentunya adalah bukan lagi gagasan, tapi sudah menjadi tindakan yang konkret. Dan tentunya masih banyak lagi nantinya program-program itu yang jelas bahwa ini sudah menjadi keputusan yang diambil oleh Mas Anies untuk membangun sebuah perkumpulan organisasi kemasyarakatan dan orientasi programnya itu adalah konkret. Artinya yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Kalau begitu kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat narasumber kita dan juga buat narasumber kita yang satu lagi. Terima kasih sekali lagi, Bang. Sama-sama, terima atas kasih. Waktunya. Terima kasih juga atas waktunya. Terima kasih Pak Marbot, terima kasih. Mudah-mudahan semua gagasan tadi bisa terlaksana dan bisa menjadi salah satu alternatif harapan buat masyarakat di luar sana. Dan sampai ketemu lagi di program Meet the Politician, tentunya dari Komisi dari YouTube channel Komisi bersama saya Coki Parede dan juga di sini ada Saiful. Sampai ketemu lagi. Thank you.